Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi Bahasa Indonesia kelas 8, yaitu menulis teks pidato. Yang pertama, kita akan terlebih dahulu mengenal pidato. Sebelum kita mempelajari bagaimana menulis teks pidato yang menarik dan efektif, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu konsep dari pidato. Pidato adalah bentuk komunikasi lisan yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada orang banyak secara formal. Melalui pidato, kita bisa menyampaikan ide, informasi, atau argumentasi dengan tujuan mengubah pendapat, mempengaruhi, atau menginspirasi pendengar. Sebagai bentuk komunikasi lisan, pidato memiliki karakteristik yang berbeda dengan bentuk komunikasi tertulis. Pidato lebih menekankan pada penggunaan bahasa yang menarik dan persuasif, serta penggunaan intonasi dan ekspresi tubuh yang tepat untuk menambah daya tarik dan efek emosional kepada pendengar. Yang selanjutnya, pengertian pidato dan struktur teks pidato. Sebelum kita mulai menulis teks pidato, ada baiknya kita memahami pengertian pidato dan struktur teks pidato. Pidato adalah bentuk komunikasi lisan yang bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada orang banyak secara formal. Teks pidato memiliki struktur yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pendahuluan. Bagian ini berisi salam pembuka, pengenalan diri, dan penegasan tujuan atau masalah yang akan dibahas dalam pidato. Yang selanjutnya bagian isi. Bagian ini berisi argumentasi, fakta, dan data yang mendukung pesan yang ingin disampaikan. Kamu bisa menggunakan contoh kasus, perbandingan, atau kutipan dalam menyampaikan ide dan pendapatmu secara lebih meyakinkan. Yang ketiga yaitu penutup. Bagian ini berisi kesimpulan atau rangkuman dari pesan yang telah disampaikan. Kamu bisa mengajukan pertanyaan retoris atau mengajak audiens untuk bertindak setelah mendengar pidatomu. Yang selanjutnya, fakta, data, dan kata-kata ilmiah dalam teks pidato. Dalam teks pidato, penggunaan fakta, data, dan kata-kata ilmiah sangat penting untuk memberikan kekuatan pada argumentasi yang disampaikan. Beberapa cara untuk menyampaikan fakta dan data dalam pidato adalah dengan menggunakan statistik, studi kasus, serta kutipan. Statistik menggunakan angka-angka dan data statistik yang terpercaya untuk mendukung argumenmu. Studi kasus menggunakan contoh nyata atau kasus yang memperkuat pendapatmu. Kutipan menggunakan kutipan dari pakar atau tokoh terkenal untuk memberikan otoritas pada pidato. Adapun penggunaan kata-kata ilmiah dapat membantu menyampaikan informasi secara lebih detail dan spesifik. Namun, pastikan kata-kata tersebut dapat dimengerti oleh audiensmu. Jika ada kata-kata yang sulit, berikan penjelasan singkat agar audiens dapat mengikuti pidatomu dengan baik. Selanjutnya, kalimat persuasif dan ungkapan rasa peduli dalam pidato. Agar pidatomu lebih persuasif, kamu perlu menggunakan kalimat dengan daya tarik yang kuat. Beberapa contoh kalimat persuasif yang dapat kamu gunakan adalah: yang pertama, mari kita bersama-sama mewujudkan perubahan yang lebih baik. Contoh selanjutnya, dengan kerja keras dan tekad yang kuat, kita dapat meraih impian kita. Contoh yang selanjutnya, ayo jadikan bagian dari gerakan ini dan berperan aktif dalam perubahan. Selain itu, kamu juga dapat menggunakan ungkapan rasa peduli atau simpati untuk membuat pidatomu lebih emosional dan menyentuh hati audiens. Misalnya, kita harus peduli pada nasib mereka yang kurang beruntung. Marilah kita bersama-sama membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Jangan biarkan kepedihan mereka terus berlanjut. Mari kita ambil bagian dalam perjuangan ini. Nah, yang selanjutnya kita memasuki metode dalam berpidato.
Ada berbagai metode yang bisa kamu gunakan pada saat berpidato untuk membuat pidatomu lebih menarik dan interaktif. Beberapa metode tersebut antara lain cerita. Mulailah pidatomu dengan sebuah cerita yang relevan dengan topik yang akan kamu bahas. Cerita dapat menarik perhatian audiens dan membuat mereka lebih terhubung dengan pesan yang ingin kamu sampaikan. Adapun yang kedua, pertanyaan retoris. Ajukan pertanyaan retoris kepada audiens untuk merangsang pikiran mereka dan membuat mereka terlibat dalam pidatomu. Yang ketiga, visualisasi. Gunakan gambaran atau contoh konkret untuk membantu audiens memahami pesan yang kamu sampaikan dengan lebih baik. Yang terakhir, humor. Sisipkan sedikit humor dalam pidatomu untuk membuat suasana lebih santai dan menarik perhatian audiens. Selanjutnya kita memasuki menulis teks pidato. Saat menulis teks pidato, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh audiensmu. Hindari penggunaan istilah yang terlalu teknis jika audiensmu tidak memahaminya. Kedua, susun argumentasi dengan baik dan logis. Pastikan setiap poin memiliki alasan yang jelas dan mendukung pernyataanmu. Selanjutnya, gunakan gaya penulisan yang menarik dan membuat audiensmu tertarik untuk terus mendengarkan. Gunakan variasi dalam pemilihan kata dan kalimat untuk menjaga keberagaman dalam pidatomu. Juga jangan lupa untuk memeriksa tata bahasa dan ejaan agar pidatomu terlihat lebih profesional dan meyakinkan. Nah, simpulan dari materi menulis teks pidato ini yaitu dalam menulis teks pidato penting untuk memahami pengertian pidato dan struktur teks pidato. Gunakan fakta, data, dan kata-kata ilmiah untuk mendukung argumentasi yang kamu sampaikan. Gunakan kalimat persuasif dan ungkapkan rasa peduli untuk membuat pidatomu lebih kuat dan emosional. Selain itu, gunakan metode-metode seperti cerita, pertanyaan retoris, visualisasi, dan humor untuk membuat pidatomu lebih menarik dan interaktif. Terakhir, pastikan pidatomu ditulis dengan gaya yang menarik, mudah dipahami, dan bebas dari kesalahan tata bahasa dan ejaan. Nah, itu dia materi kita pada video kali ini. Terima kasih. Berani berbicara, sampaikan pesan dengan baik. Apabila yang membutuhkan PPT ini, silahkan download pada link yang sudah saya sisipkan di description box. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sukses untuk kita semua.